Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan iradahnya lah pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam rangka kegiatan praktik baik, presentasi, rencana tindak lanjut dalam yang dilaksanakan oleh Bapak Anwar Sumpena melalui program peningkatan kompetensi guru PJOK, dan alhamdulillah di sekolah kita ada salah satu guru yang mengikuti kegiatan PKG PJOK. Salawat dan salam mugia tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Bapak Ibu sekalian, di siang hari ini kita semua berkumpul tentunya akan mendapatkan pencerahan berkenaan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh salah satu guru kita, yaitu Bapak Anwar Sumpena, mengenai rencana tindak lanjut yang akan beliau sampaikan, mengambil materi yaitu lomba tolak peluru antar kelas. Untuk lebih jelasnya mengenai program PKG PJOK itu seperti apa, kemudian apa yang telah dilaksanakan oleh beliau, untuk supaya dapat menghemat waktu, mari kita dengarkan apa yang beliau sampaikan dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang tentunya berkenaan dengan materi yang disampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Selanjutnya silakan Bapak Anwar Sumpena untuk menyampaikan presentasinya. Bila itu Qolidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Atur nuhun Pak Dian selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut terkait program PKG PJOK. Dan tak lupa untuk rekan-rekan semua, terima kasih untuk telah meluangkan waktu. Intinya mungkin Pak, berbagi praktik baik, terus tujuan utamanya adalah membuka potensi kerjasama ya, kolaborasi dalam pembelajaran. Dalam hal ini saya mengambil materi tolak peluru karena harus diintegrasikan dengan aksi nyata yang awal saya lakukan. Untuk selanjutnya, rencana pembelajaran berbasis proyek. Kenapa demikian? Karena pada biasanya untuk proses pembelajaran dan untuk beberapa waktu yang lalu kita hanya misalkan untuk sebuah materi saya ambil tolak peluru itu hanya mempelajari teknik dasar, terus sedikit mengulas sejarah, sedikit mengulas aturan permainan. Nah, untuk sekarang saya mencoba untuk membuat pembelajaran dengan model proyek. Mungkin seperti Bapak Ibu ketahui, dalam hal ini adalah pembelajarannya mencakup semuanya dari yang pertama dari mulai pembelajaran ya yang biasa yang kita pelajari, misalkan teknik dasar, terus tugas gerak, dan sekarang diaplikasikan hampir menyerupai kegiatan yang sebenarnya, atau dalam istilah PJOK sekarang itu istilahnya SEM, Sport Education Model. Seperti apa tujuan dari program ini adalah meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknik dasar tolak peluru dengan metode SEM. Kalau kita katakan di sini sederhananya adalah simulasi pertandingan. Siapa yang terlibat di sini? Ya jelas untuk panitia penyelenggara itu kita arahkan siswa sebagai panitianya. Kita guru di sini sebagai fasilitator, ya fasilitator pembimbing di mana terlaksananya kegiatan pembelajaran ini. Terus mungkin kita bertanya goalsnya di mana, capaian pembelajarannya apa, capaian programnya apa.
Secara umum, capaian dari sport education model adalah untuk memberikan edukasi kepada peserta didik sebagai pemain dalam arti yang lengkap. Yang lengkap di sini adalah konteks nyata, di mana anak-anak dihadapkan dalam sebuah event, mereka sebagai penyelenggaranya, mereka sebagai pelakunya, mereka sebagai wasitnya. Kenapa disetting seperti ini? Karena untuk saat ini, karena mungkin kita katakan sebagai update pembelajaran sekarang adalah supaya ketika mereka turun ke masyarakat minimal punya bekal. Gimana sih kita bikin event itu? Dibekali dari jenjang sekolah menengah. Malahan untuk sekolah dasar pun diarahkannya ke SEM, ya, ke sport education model ini atau simulasi pertandingan seperti ini. Yang penting untuk kelas atas, kelas 4, 5, dan 6. Kalau untuk sekolah menengah pertama itu bisa dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Itu tujuan secara umum dan khususnya. Untuk selanjutnya, tahapan kegiatan. Ya, tahapan kegiatan di sini adalah yang pertama tahapan persiapan. Jelas saya sebagai guru mengkomunikasikan kepada peserta didik dan rekan sejawat itu konteksnya sekarang saya meminta waktu kepada rekan-rekan yang tergabung dalam kelompok belajar di sekolah ini untuk mempresentasikan rencana proyek yang akan saya lakukan. Terus poin yang kedua adalah poin sosialisasi. Sosialisasi ini dilaksanakan ketika proses pembelajaran berlangsung. Jadi saya tidak membuat waktu khusus untuk misalkan mempresentasikan materinya, tetapi diintegrasikan dengan pembelajaran seperti biasanya. Dan selanjutnya tahapan pelaksanaan. Untuk tahapan pelaksanaan sekalian saya memberikan informasi untuk pembina OSIS, mohon izin juga. Biasanya kan kalau untuk melaksanakan kegiatan di pekan olahraga antar kelas itu hanya beberapa cabang olahraga saja. Saya ingin mencoba konteksnya memasukkan olahraga atletik ini kepada program kegiatan porak di sekolah, seperti itu Pak. Dan saya kembali ke flashback ke belakang, kenapa saya mengambil atletik? Karena atletik itu merupakan olahraga yang kita katakan minatnya itu sangat kurang sekali. Kenapa sangat kurang sekali? Karena mungkin bisa dikatakan olahraga ini olahraga yang tidak begitu populer dan olahraga yang bisa dikatakan juga sulitlah untuk dilakukan oleh peserta didik ketika mereka di rumahnya. Tetapi seperti apa yang kita tahu, untuk kegiatan atletik ini masuk ke dalam lomba-lomba dalam O2SN. Atletik selalu itu dilombakan. Nah, berdasarkan masalah itu, saya coba untuk memberikan stimulus kepada peserta didik dalam bentuk proyek seperti ini supaya saya selaku misalkan di sini guru olahraga tidak kesulitan untuk mencari bibit atau perwakilan sekolah untuk mewakili cabang olahraga atletik ini. Nah, untuk selanjutnya kaitannya dengan kelompok belajar ini adalah membuka potensi kolaborasi antar mata pelajaran. Harapan besar saya di sini adalah terlaksananya proyek ini adalah terbentuknya kolaborasi mata pelajaran yang relevan dengan pembelajaran yang berbasis proyek ini. Contoh, misal saya ambil 4 mata pelajaran di sini. Misal yang pertama bahasa Indonesia, PAI, matematik, dan IPA. Konteksnya kolaborasinya seperti apa? Ini mungkin pandangan secara sederhana saya, ya. Kenapa disampaikan? Anggaplah sebagai pemantik, karena yang lebih tahu, yang lebih paham untuk tiap mata pelajaran otomatis ibu bapak yang mengampunya. Contoh, misalkan bahasa Indonesia, kita kaitkan dalam kegiatan proyek ini adalah misal si anak dalam konteks pembelajaran ibu bapak untuk bahasa Indonesia membuat resume hasil lomba. Contohnya seperti itu. Kalau untuk PAI, penguatan sikap sportivitas, kaitannya seperti itu. Terus untuk matematik, karena di sini basicnya untuk torak peluru itu untuk goalsnya, penentuan juaranya adalah
tolakan siswa yang paling jauh. Otomatis yang menurut saya sederhana adalah tugas pengukuran. Bagaimana siswa itu menggunakan alat ukur berbentuk meteran, terus pengemasan datanya seperti apa. Dan yang terakhir IPA. IPA kaitannya di sini seperti misalkan kekuatan otot, koordinasi dan daya tahan tubuh yang berkaitan cenderungnya mungkin ke biologi mungkin ya. Kalau yang sekarang kan terintegrasi semuanya, dan untuk anggaplah perhitungannya saya kolaborasikan dengan matematik seperti itu. Jadi tujuan saya di sini presentasi ini adalah barangkali ada program atau capaian pembelajaran yang bisa dikolaborasikan dengan kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini. Saya siap nampung untuk anggaplah dalam satu kegiatan itu, misalkan di sini saya ambil contoh 4 mata pelajaran ini, kita bisa sharing sama-sama, bertukar pikiran. Terus untuk siswa juga dalam satu kegiatan itu mereka dapat mempunyai 4 nilai mata pelajaran. Itu tujuan intinya. Terlepas mungkin metode ataupun jenis materi itu saya berikan keleluasaan, dan yakinlah Bapak dan Ibu tahu betul apa sih yang cocok untuk ini. Karena di sini saya mencoba memberikan stimulus jenis perlombaannya tolak peluru, karakteristik permainannya seperti ini. Terus untuk rules nanti produk yang dihasilkannya otomatis Bapak dan Ibu bisa menentukan sendiri seperti itu. Dan untuk pemanfaatan aset sekolahnya, kembali lagi kenapa saya memilih tolak peluru adalah karena untuk sarananya itu tidak memerlukan begitu banyak alat, hanya sebatas lapangan sekolah, terus bilas pelurunya, dan untuk pembuatan lapangan bisa menggunakan webbing, tali rapia, dan alat dokumentasi yang jelas kita punya handphone masing-masing lah seperti itu. Terus rencana tindak lanjut akhirnya, evaluasinya. Untuk poin evaluasi saya fokuskan kepada aspek penguasaan teknik dasar, itu mungkin secara intern saya. Tapi kalau dikaitkan dengan mata pelajaran lain kan punya role tersendiri. Terus poin yang kedua adalah fokus pada penyelenggaraan. Poin yang ketiga adalah fokus pada produk yang dihasilkan. Jadi harapannya di sini ketika ya untuk intern mata pelajaran olahraga punya hasilnya dengan ya berbentuk secara pengetahuan siswanya membuat event, terus misalkan untuk mata pelajaran lain akan menyesuaikan seperti itu. Refleksi untuk dan refleksi awal lah. Lomba tolak peluru kali ini diharapkan menjadi ajang evaluasi atas teknik tolakan yang telah saya ajarkan kepada peserta didik, dan untuk evaluasi tentang beberapa hal yang perlu diperbaiki. Otomatis di sini ketika kita anggaplah kalau istilahnya sekarang mah asesmen autentik. Asesmen autentik itu gimana? Kalau untuk cakupan mata pelajaran PJOK adalah bisa ketika kita mempelajari sepak bola, voli atau badminton, kita melepaskan peserta didik kebebasan di awal pembelajaran itu sejauh mana penguasaan mereka terhadap salah satu cabang olahraga. Di situ kita melihat rule-nya, misalkan ketika voli, basing bawah mereka sebagai sejauh mana dibentuknya dalam permainan yang nyata. Nah, next di pembelajaran yang selanjutnya kita baru misalkan kurangnya di mana kita tingkatkan di sana, seperti itu. Kemungkinan tantangan, dan saya yakin untuk pelaksanaan sebuah kegiatan yang berbasis proyek ini pasti ada tantangannya, apalagi kita berbicara olahraga yang kurang begitu diminati siswa. Seperti yang pertama saya garis bawahi adalah cuaca. Untuk bulan-bulan sekarang terus yang menjelang akhir semester juga kemungkinan untuk cerah itu ya 50-50 lah antara keterlaksanaan. Tapi mudah-mudahan rencana pembelajaran berbasis proyek ini bisa dilaksanakan dengan baik dan tidak terkendala cuaca.
Dan yang paling mendasar di sini adalah minat, karena seperti apa yang tadi saya bahas, dan kita tahu lah untuk jenis olahraga yang kurang familiar untuk anak-anak itu sulit. Makanya dari itu dalam kumpulan Kombel ini khususnya untuk wali kelas 9, saya mohon bantuannya untuk memberikan support atau motivasi kepada peserta didiknya untuk mengikuti kegiatan ini, karena ya seperti apa yang saya tadi bahas, mohon bantuannya juga untuk wali kelas 9 untuk menjadi official timnya dalam runtutan organisasinya seperti itu. Rencana tindak lanjut, penguatan rencana tindak lanjut yaitu mempresentasikan RTL dalam ruang lingkup komunitas belajar. Nanti mungkin di hasilnya kita mendapat beberapa produk, khususnya mungkin dari saya pribadi sebagai guru mata pelajaran olahraga, dan apabila ada potensi dari Bapak Ibu yang ingin berkolaborasi dalam program ini, saya sangat senang sekali karena kita bisa mendapatkan beberapa poin dan bahan evaluasi untuk kedepannya, supaya pembelajaran yang saya lihat untuk saat ini cenderung ke penerapan lah. Jadi setelah keluar sekolah mereka bisa tidak terjun ke masyarakat yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya belajar pasing-pasing, tapi mereka secara utuh. Untuk sekarang setelah saya mengikuti kegiatan PKG ini adalah rules-nya adalah mereka bisa bermain secara nyata. Jadi bukan hanya sebatas menendang, tapi tidak dikolaborasikan dengan bentuk permainan. Jadi saya bisa katakan kegiatan pembelajaran untuk yang dulu saya pelajari di bangku kuliah itu sangat bertolak belakang sekali, karena mungkin ya seperti apa yang kita tahu, setiap zaman kan ada orangnya, setiap orang punya zamannya. Jadi kemudian di dia istilahnya gimana metamorfosis perubahan sebuah pembelajaran yang nyata ngikutin ke zaman dan ngikutin ke sifat dan karakter peserta didik ya. Dengan catatan kita untuk sebagai guru model pembelajaran atau cara mengajar kita untuk misalkan komando itu untuk saat ini disarankan untuk dikurangi. Jadi betul-betul berpusat kepada peserta didik. Saya rasa untuk setiap mata pelajaran apapun diarahkannya ke sana, dan poinnya di sini saya mungkin untuk Bapak kurikulum mohon bimbingannya, karena ya ini merupakan hal baru untuk saya, dan kedepannya saya harap bisa mengaplikasikannya untuk siswa di sekolah ini. Mungkin untuk presentasi terkait program pembelajaran berbasis proyek ini cukup sekian. Sekali lagi saya mohon bantuannya kepada rekan-rekan semua apabila program pembelajaran ada yang bisa dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran berbasis proyek dalam mata pelajaran PJOK. Saya sangat senang sekali ketika misalkan ada yang berpartisipasi, kita belajar berkolaborasi bersama, kita coba kaitkan setiap mata pelajaran dengan tujuan adalah mungkin untuk kebaikan peserta didik kita semua, dengan istilah pembelajaran yang betul-betul yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu mendengarkan presentasi saya, dan untuk Bapak Wakil Kepala Sekolah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Anwar Sempurna yang telah menyampaikan materinya, bermanfaat bagi kita semua. Ternyata dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Anwar Sempurna mengenai PKG ya, peningkatan kompetensi guru PJOK, yang kita ketahui bahwa peningkatan kompetensi guru itu ada dua ya kalau nggak salah, baru bahasa Inggris sama PJOK.
Mudah-mudahan tahun depan ada lagi kegiatan tersebut, tidak hanya untuk guru olahraga dan bahasa Inggris, tapi juga untuk guru-guru yang lain. Tadi disampaikan juga. Mungkin kalau ada boleh. Kalau ada yang ditanyakan boleh. Kalau tidak ada cukup mungkin cukup. Satu aja silakan. Satu aja ya. Terima kasih. Satu pertanyaan. Tadi kan di kolaborasi ya, kolaborasi antar mapel. Tadi disebutkan ada semua mapel. Mungkin termasuk dengan bahasa Inggris mungkin ya. Mungkin dengan bahasa Inggris mah istilah-istilah ya, menggunakan bahasa Inggris. Dan mereka anak-anak sudah paham kalau bahasa Inggris. Yang saya tanyakan ya udah tadi terjawab, berarti untuk seluruh mapel. Jadi bukan hanya yang 4 tadi. Ya, terima kasih. Cukup. Terima kasih Bu Susi untuk pertanyaannya. Kenapa saya tadi ambil contohnya yang 4? Karena yang mungkin itu hanya contoh. Tapi harapannya dari 10 mata pelajaran, dari mulai mungkin prakarya apapun itu pelajarannya, saya rasa untuk kegiatan pembelajaran olahraga itu bisa dikolaborasikan. Karena ya misal kalau tadi bahasa Inggris istilah bisa, karena kan kalau yang basicnya bahasa mah ketika kita menyajikan rangkuman sebuah pertandingan juga bisa ditransfer ke bahasa Inggris misal seperti itu. Terus ketika penyajian anggaplah kalau pra pertandingan itu suka kita bikin banner pengumuman, terus poster-poster kan bisa kita translate dengan penggunaan bahasa asing juga. Seperti itu mungkin Bu. Oke, terima kasih Bu Susi yang telah memberikan pertanyaan. Jadi sekali lagi tidak hanya untuk 4 mata pelajaran yang tadi, tapi untuk mata pelajaran yang lain, terutama bahasa Inggris mungkin ya. Seperti memulai start saja kan bisa menggunakan kata bahasa Inggris, ya. Jadi 1, 2, 3 misalnya gitu. Nah itu kan sudah menggunakan pelajaran mengkolaborasikan dengan pelajaran bahasa Inggris. Baik Bapak Ibu sekalian, karena tadi sesi pertanyaan sudah cukup, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pengorbanan Bapak Ibu sekalian untuk hadir pada kegiatan hari ini itu bisa terlaksana, bisa diberikan pahala yang lebih baik karena sudah hadir di tempat ini. Dan mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan yang lain, tidak hanya untuk PJOK dan bahasa Inggris, tapi nanti juga ada kegiatan-kegiatan yang lain. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Anwar.